Jadi kadang orang-orang yang Monday gitu sama yang Gerinda itu kadang celananya itu nggak diganti gitu. Jadi itu terus, karena apa? Kalau diganti dan dicuci itu bakal malah ini rusak. Omsetnya mungkin tidak tentu mas, terkadang bisa 10, 15, 20 gitu. Dari rongsokan kami ngambil dari masih bahan mentah, kami buat jadi parang, produksi gitu, bordos dan macam-macamnya. Nama saya Panji Kusuma Prabudilaya, tempat di Sungai Melawen, SP5 Pangkalan Lada, bertempat di Pandai Besi 88, kilometer 30. Dorongan saya ialah orang tua, dikarenakan usahanya kan sudah turun-temurun kebetulan kan. Jadi saya mulai belajar gimana cara mengelola toko, terus gimana cara pembuatannya, pemproduksiannya, pemasarannya gitu. Secara kualitas diperbandingkan gitu. Jadi memang dorongan dari orang tua sih. Kesulitannya sih dari bahan-bahannya sih mas, kayak besi per, terus kayu untuk sarung parang gitu dan gagang gitu, terus sama arang terkadang arang juga lebih susah dikarenakan arangnya itu bukan dari kayu biasa, jadi dia tuh dari kayu bulin. Karena kalau dari kayu biasa itu lebih cepet habisnya mas, boros gitu kan. Jadi lebih banyak pakai bulin kan, karena bulin lebih kokoh, dia lebih lama gitu. Terkadang ya memang ada sulit bahan untuk ini batu gerinda terkadang. Dulu pernah tuh sampai batu amplas tuh habis satu pangkalan. Dari rongsokan kami ngambil dari masih bahan mentah, kami buat jadi parang, produksi gitu, bordos dan macam-macamnya. Kami membuat inovasi main bagus tuh kayak seperti parang biasa dibuat seperti parang Malaysia, gagangnya gitu kan. Jadi dijapit gitu mas. Nah, saya contohkan ya. Nah seperti ini mas. Nah, gitu. Kan jadi dia tuh dijapit juga sama gitu. Cuman ini kan buatan sendiri gitu. Masa produkan kita kalah dengan yang produkan luar gitu kan. Jadinya kami membuat inovasi baru. Mungkin perbedaannya sih terkadang ada juga kualitas, ada juga cara kerja kami. Mungkin kalau dulu itu memproduksinya lebih lama mas gitu. Lebih lama karena kan dulu tuh pembuatan untuk ini kan untuk blowernya dulu bukan pakai blower gitu, pakainya tenaga manusia yang dipompa seperti itu kan, satu orang di atas gitu. Nah mungkin semakin majunya tahun adalah inovasi baru, membeli blower gitu supaya lebih mudah gitu kan. Semakin tahun lagi ada lagi, karena dulunya manual dibantulah dengan mesinnya pun mungkin dulu masih masih rakitan gitu, masih rakitannya ya yang jungkat-jungkit kurang lebih seperti itulah gitu. Yang mungkin yang modernnya memakai sistem hidrolik gitu. Pemasarannya mungkin daerah Kalbar, di daerah Kalimantan kayaknya sudah gitu sih. Habis itu mungkin meranjak ke Sumatera atau Sulawesi gitu. Cuman itu kami mengirimkannya ke distributor besar di Pangandung. Omsetnya mungkin secara bersihnya kami belum bisa nentukan sih, tidak tentu mas. Terkadang bisa 10, 15, 20 gitu kan. Itu pun terkadang kan kalau misalnya ada karyawan yang membutuhkan, mungkin untuk berjaga-jaga itulah gitu, lebih membutuhkan.
Kalau untuk prosesnya dari bahan mentahnya itu tadi kan, dari bahan mentah dari sebuah per truk gitu kan, dari situ dibentuk dulu, dipandai gitu kan, dipipihkan, diratakan, dibentuk lagi. Ada yang dibuat dilengkungin gitu kan, untuk membuat kolongannya, untuk kolongan tangkainya. Setelah itu dilimpahkan lagi ke tempat gerinda untuk lebih dibentuk lagi, karena mungkin kan kalau dari pandai itu belum berbentuk gitu, sudah berbentuk tapi belum dirapihkan. Nah, dilimpahkan lagi ke tempat gerinda, dirapihkan lagi, diputihkan gitu kan. Yang mungkin kalau kami bilang di sini tai besi gitu kan. Dia masuk lagi ke tahap penyarungan gitu. Tahap penyarungan untuk pembentukan sarung gitu kan, dari gagangnya, dari sarungnya gitu, supaya dirapikan lagi dan membentuklah arang. Pernah kami juga mengasih untuk safety ini ya, safety untuk peralatannya kan. Jadi kayak sarung tangan itu biasanya kalau kami orang-orang juga pasti itu mereka pakai ke sarung tangan. Mungkin kadang sarung tangan yang biasa tuh didobel, 1, 2, kadang 3 gitu. Jadi terus juga celana sama baju mungkin yang lebih tebal gitu. Jadi kadang orang-orang yang mandai gitu sama yang gerinda itu kadang celananya itu nggak diganti gitu. Jadi itu terus, karena apa? Kalau diganti dan dicuci itu bakal malah ini rusak gitu. Jadi memang tebal baju-baju mereka, tebal dengan bubuk-bubuk gerinda, bubuk-bubuk besinya gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Kalau bisa jangan malu, terus juga jangan patah semangat. Di situ jujur. Jadi harus terus berjuang gitu, karena memang tantangannya itu luar biasa gitu Mas. Dari umur selesai sekolah, anggapannya SMK ya, jadi SMK itu mungkin 18-19 itu masih terus diuji coba. Mungkin awal-awal ya oke, enak aja gitu kan. Jadi sudah mulai umur 20, 21, 22 sampai 25 itu udah mulai berat gitu kan, karena kesuksesan tuh nggak gampang gitu.